Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini bisa menjadi amalan yang dikerjakan setiap hari, bahkan setiap saat. Dengan membaca ayat ini, seorang muslim bisa mendapatkan perlindungan di dunia dan juga dimudahkan masuk surga. Membaca ayat ini menjadi satu amalan yang memiliki banyak keutamaan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa ayat ini menjadi ayat paling utama dalam Al-Quran. Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, di dalam surat Al-Baqarah ada satu ayat yang menjadi kepala kepada semua ayat-ayat Al-Quran. Tidak dibaca ayat ini di dalam rumah yang ada setan di dalamnya, melainkan ia keluar daripada rumah itu, yaitu ayat kursi. Selain sebagai ayat utama dalam Al-Quran dan bisa mendapatkan lindungan dari setan, ayat kursi juga memiliki keutamaan lainnya. Berikut ini beberapa keutamaan membaca ayat kursi secara rutin. Yang pertama, dilindungi dari jin dan setan. Keutamaan membaca ayat kursi yaitu dijauhi dari kejahatan serta godaan jin dan setan yang terkutuk. Hal ini sebagaimana dalam hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang dari umatku membaca ayat kursi 12 kali, kemudian dia berwudu dan mengerjakan salat subuh, niscaya Allah akan menjaganya dari kejahatan setan dan derajatnya sama dengan orang yang membaca seluruh Al-Quran sebanyak 3 kali. Dan pada hari kiamat ia akan diberi mahkota dari cahaya yang menyinari semua penghuni dunia. Yang kedua, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat kursi juga bisa menjadi amalan yang rutin dibaca setelah menjalankan salat fardu. Bagi siapapun yang membaca ayat kursi usai salat fardu, maka akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis tersebut dari Hasan bin Ali, Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang membaca ayat kursi di setiap akhir salat fardu, maka ia berada dalam perlindungan Allah sampai salat berikutnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Yang ketiga, ayat paling utama dari seluruh ayat Al-Quran. Ayat kursi disebut sebagai kepala ayat-ayat Al-Quran. Ayat kursi menjadi ayat yang paling utama sebagaimana diriwayatkan Abu Hurairah yang berkata bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, di dalam surah Al-Baqarah ada satu ayat yang menjadi kepala kepada semua ayat-ayat Al-Quran. Tidak dibaca ayat itu di dalam rumah yang ada setan di dalamnya, melainkan ia keluar daripada rumah itu, yaitu ayat kursi. Yang keempat, dimudahkan masuk surga. Keutamaan lain dari ayat kursi adalah dimudahkan untuk masuk surga. An-Nasa'i, Ibnu Hibban, dan At-Tabrani meriwayatkan dari Abu Umamah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca ayat kursi setiap selesai salat wajib, maka tidak ada yang bisa menghalanginya untuk masuk surga kecuali kematian. Hadis riwayat An-Nasa'i.
Yang kelima, ayat yang agung melebihi langit dan bumi. Rasulullah SAW pernah bersabda terkait keagungan ayat kursi. Disebutkan bahwa ayat kursi memiliki keagungan yang melebihi langit dan bumi. Seperti diceritakan Abdullah bin Mas'ud, tidaklah Allah menciptakan langit dan bumi melebihi agungnya ayat kursi, karena di dalam ayat tersebut telah mencakup nama dan sifat Allah. Sufyan Ats-Tsauri berkata, sebab ayat kursi merupakan salah satu kalamullah, perkataan Allah, sedangkan kalamullah itu lebih agung dari ciptaan Allah yang berupa langit dan bumi. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang keenam, setara membaca seperempat Al-Quran. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada salah seorang lelaki dari kalangan sahabatnya, "Hai Fulan, apakah kamu sudah menikah?" Laki-laki itu menjawab, "Belum, karena aku tidak mempunyai biaya untuk menikah." Nabi Muhammad SAW bertanya, "Bukankah kamu telah hafal Qul Huwallahu Ahad, surat Al-Ikhlas?" Lelaki itu menjawab, "Memang benar." Nabi Muhammad SAW bersabda seperempat Al-Quran, "Bukankah kamu telah hafal Qul ya ayyuhal kafirun, surat Al-Kafirun?" Laki-laki itu menjawab, "Benar." Nabi Muhammad SAW bersabda seperempat Al-Quran, "Bukankah kamu telah menghafal Iza zulzilatil, surat Al-Zalzalah?" Laki-laki itu menjawab, "Benar." Nabi Muhammad SAW bersabda seperempat Al-Quran, "Bukankah kamu telah hafal Iza jaa nasrullah, surah An-Nasr?" Laki-laki itu menjawab, "Benar." Nabi Muhammad SAW bersabda seperempat Al-Quran, "Bukankah kamu telah hafal ayat kursi Allahu la ilaha illa huwa?" Laki-laki itu menjawab, "Benar." Nabi Muhammad SAW bersabda seperempat Al-Quran. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketujuh, menjaga saat tidur. Ayat kursi juga bisa dibaca sebagai zikir sebelum tidur. Dengan baca ayat kursi, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga ketika terlelap, sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Apabila engkau mendatangi tempat tidur di malam hari, bacalah ayat kursi, niscaya Allah akan senantiasa menjagamu dan setan tidak akan mendekatimu hingga waktu pagi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah beberapa keutamaan membaca ayat kursi secara rutin. Semoga kita semua senantiasa mengamalkan ayat kursi ini, baik setelah sholat, sebelum tidur, dan di waktu-waktu yang lainnya. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diselamatkan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.